ada yang ingin disampaikan oleh sosok ini. Ruth? Ada suatu energi yang bisa saya katakan kuat, tapi tidak sekuat yang di atas kayak gitu. Tak bisa dipungkiri di balik keindahan wisata Batu Tumpang dan Curug Pete ini menyimpan sejarah terdahulu yang mungkin sampai saat ini hanya segelintir orang saja yang tahu. Ada lokasi tersebut, ada pohon petenya. Kalau dulu ada di sini yang gede, udah ditebang sekarang. Tidak hanya itu, sosok lainnya pun kerap hadir dan menampakkan eksistensi dari berbagai suara bahkan perwujudan yang menyeramkan. Sosoknya serigala, kepalanya badan manusia. Tayal beberapa warga sekitar pun menganggap tempat ini sebagai tempat yang sakral dan memiliki mistis yang kental saat memasuki kawasan ini. Jadi memang ini kuat tapi tidak sekuat itu. By the way, ini batunya besar sekali dan hanya disanggah dengan itu sebuah ini kecil. Aku takut dia malah jatuh. Kita mau geseran nggak sih, Kak? Iya, tapi aman kok ini batu ini, aman. Nah, itu kayak ada bunyi apa sih Mbak? Kayak ada yang mandi. Tiba-tiba Den Ananda merasakan sesuatu energi di balik sebuah batu besar. Lalu Den Ananda meminta satu kameramen untuk mengikutinya. Awas hati-hati, awas licin. Oke. Oke. Sekarang Kak Den lagi coba untuk komunikasi dengan sosok yang ada di sini karena memang tadi Kak Den bilang ada seperti sesuatu yang mandi ya, Ruth. Iya. Ada sosok mungkin di sini yang Ada sosok seperti sedang mandi di sana, dan ini sosok ini tuh kayak energinya spesial. Jadi sepertinya bisa jadi itu adalah sosok yang kita cari. Oke, bisa jadi ini adalah dayang-dayang yang kita cari. Kemungkinan iya, karena kalau dari jauh saya rasa ini energinya ini spesial, beda dari yang lain. Oke, kalau sosok yang tadi kan ada perempuan juga kan, terus tiba-tiba hilang. Apa itu? Karena dayang-dayangnya tuh kan 3 ya, Ruth. Saya belum tahu persis siapa tadi yang dibantu, tapi dari rasanya memang energinya beda gitu, spesial. Pokoknya beda dari makhluk-makhluk yang sebelumnya kita temui. Awas, hati-hati. Yang ini lebih spesial, karena apa yang bikin spesialnya itu terasanya lebih kuat atau? Bisa dibilang kuat dan beda dari dibanding yang tadi sebelumnya waktu kita temuin di bawah. Kenapa, Kak Den? Jadi di atas itu ada makhluk laki-laki juga, dan saya mendapatkan flashback bahwa di situ ada yang menjalankan lelaku. Saya kasih contohnya. Oh, hati-hati, Kak. Di sini juga ada sebuah aliran air yang cukup deras yang kayaknya dialirkan entah ke rumah warga di sekitar atau? Ya, ini untuk kebutuhan warga sekitar sini. Jadi itu kelapa. Ya, jadi saya sempat komunikasi di atas. Nah, kenapa saya coba untuk naik ke atas? Saya mendapatkan suatu residu yang bisa kita katakan ada yang ngelakon. Atau ngelakon itu adalah lelaku yang menjalankan lelaku di bawah apa ya, di atas, pas banget di atas itu. Nah, saya nggak tahu kok ini ada ya awalannya. Pada saat saya di atas, saya coba untuk komunikasi sama makhluk yang di atas. Sosoknya adalah laki-laki tua, sama persis dengan kakek yang di bawah, dengan pakaian celana batik, tapi kaosnya ini adalah kaos kayak model model baju koko. Dia sempat komunikasi sama saya bahwa di sini salah manusia melakukan hal-hal yang bisa kita katakan laku yang menyimpang,
yang bisa kita soal meminta sesuatu ataupun apa, di sini salah tempatnya. Tuh di belakang kamu ada contohnya kayak dia gitu. Ada contohnya apa Contohnya di itu sini? adalah kelapa ini. Kelapa Oh, ini oke. disajikan atau dibuat sajen pada saat meminta sesuatu di sana. Penemuan Den Ananda atas sesajen tersebut membuat kami heran. Ternyata di zaman sekarang masih ada segelintir orang yang melakukan hal negatif seperti ritual untuk meminta kekayaan kepada makhluk tak kasat mata. Biasanya orang yang bersemedi di situ malam biasanya. Biasanya seminggu, 1 minggu di sini. Siangnya kemana, malamnya baru bersemedi lagi. Oke, jadi Kak Den tadi ketemu sebuah kelapa Ya, yang udah cukup kering sebetulnya, Ya. tapi terisi ini yang cukup aneh. ya, Pinggirnya kering, tapi maaf ya, masih ada isinya. masih ada isi airnya. Ya. Dan ini udah lama sekali. Kenapa saya bisa bilang udah lama sekali? Baunya itu udah menyengat sekali. Hmm. Beda dengan kelapa yang itu ya. Jadi emang suatu sesajen ataupun apa itu hanya dibolongi dan disajikan saja atasnya. Nanti tinggal makhluk yang di sini tinggal menikmati Menghisapnya. saja. Nah, kayak gitu. Ada suatu tempat lagi yang suka dibuat laku kan dia gitu. Oke, ada tempat lain yang dipakai untuk buat laku. Tapi tadi pada saat Kak Den kesana, Rudi sempat pasen katanya untuk sosok di tempat ini punya aura spesial, Rudi. Ya betul. Kata Gudi betul yang disampaikan bahwa spesial. Makanya dia bilang sama saya suka dia ngelaku di sana. Melakukan hal laku atau ritual dijalankan di sana itu, Mas ya. Itu sosok laki-laki yang tadi pakai celana batik itu. Betul, Dia bilang ada di tempat lain. Berarti sosok ini bukan sosok terkuat. bukan. Ya kembali lagi, ini kuat tapi masih ada yang lebih kuat lagi untuk suatu energinya itu. Tapi aku masih penasaran sama sosok ketiga dayang yang katanya menjaga tempat ini. Apa bisa dibantu tanyakan dengan sosok yang ada di sini di mana ya kira-kira? Nah, tadi makanya saya bilang, saya mendapatkan suatu sinyal bahwa ada suatu batu yang dimana itu batunya itu lebih kuat lagi dan emang tadi sosok makhluk yang wanita itu sempat ke atas Gudi ya. Tadi memang dia lari seperti terbang ke Ya, sana. terbang ke sana. Mungkin kita bisa coba cari tahu kemana dia dan mungkin aja dia adalah sosok yang kita cari. Iya, iya. Sekarang Kak Den lagi coba ngerasain energi yang ada di batu ini. Kenapa Kak Den? Emang dia satu jalan ke sini. Dari batu besar yang tadi ya? Iya. Dan makhluk yang tadi saya bilang dengan itu masih ada di sini. Dia. Nah, batu tumpang ini zaman dulunya itu ada yang mencoba untuk memindahkan batu ini, Tasya, ke tempat lain. Berat banget ya? Ya. Dimana yang yang melakukan hal itu langsung mengalami gangguan mistis. Dengan semua yang mencoba untuk mengangkat batu ini kemasukan semua Tasya. Benar saja fenomena mistis yang dikaitkan warga terdahulu sejalan dengan penuturan Den Ananda saat melakukan kilas balik tentang batu tumpang ini. Anjeuna nyaritakeun nama di dieu cenah cu aya nu nungguna ku Abah ditugaskeun ke Badul Alam. Engke besi ayana naon, besi aya ngaranna tempat rame lah cenah. Batu ini sempat disalahgunakan sama yang datang ke sini Tasya. Jadi yang datang ke sini itu sempat meminta sesuatu yang bisa kita katakan meminta angka-angka keberuntungan di batu ini. Sorry banget, kakak denger juga gak sih kayak yang aku denger dari tadi? Soalnya itu suaranya gak berhenti-berhenti Ya, loh kak. itu ada di belakang sana. Kalau menurut penglihatan kamu sendiri seperti apa mengenai batu tumpang ini sendiri? Ya memang batu ini mengandung unsur magis yang sangat kuat
dan memang sifatnya sakral. Betul. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang justru secara secara naluri yang salah ya, malah merasa kayak batu ini bisa menjadi penolong buat dia. Kenapa Kak Den? SD. Oke. Kenapa? Ya. Kak Den atau Rudi boleh maksud bantu semua, jelaskan maksud ada semua. sosok apa sekarang di tengah-tengah kita? Ya, sosok ini yang tadi saya bilang hitam tinggi dengan menggunakan udang-udang kepala batik itu, dia ingin komunikasi sama kita, dia ingin menjelaskan lebih jauh lagi soal batu ini. Dia bilang yang suka memanipulasi atau membohongi soal mindset itu adalah makhluk ini ya. Seakan-akan dia datang sini dikabulkan. Apa yang dia minta dikabulkan, melainkan hanya dibohongi saja sama makhluk yang ada di sini. Nah, nih Gudi, kamu kenapa? Kenapa Ruth? Ada perempuan datang. Sini Tasya, dia sosok Perempuan yang tadi? Yang tadi coba menghindar dari kita atau? Iya. Yang tadi ditemui Den di belakang di atas batu itu, dia datang dan berkomunikasi dengan saya. Dia menggerakkan tangan saya. Kayak seperti sebuah tarian. Jadi sosok ini dulunya penari atau justru ini adalah ritual yang sering dilakukan? Atau? Ini adalah sebuah tarian penyambutan. Akhirnya sosok yang kita cari kebenarannya itu pun muncul, yaitu salah satu dayang penjaga tempat. Namun kami pun dibuat heran karena mereka seolah-olah menyambut kita. Di atas. Kalau kalian datang ingin bertamu, temui kami di atas. Jadi kita memang diundang secara langsung oleh mereka untuk ke atas. Betul. Jadi kalau yang saya tangkap juga Tasya, Ya. kayaknya ini adalah salah satu dayang yang kita akan temui Tasya. Oke, ada 3 dayang dan ini salah satunya gitu. Iya. Dia bilang kami ada di atas. Ya. Berarti dia dan teman-temannya Nah itu dia makanya. ada lebih dari satu. Iya ya, aku soalnya dari tadi dengerin itu terus loh suaranya dan itu nggak berhenti-berhenti tuh kenapa ya? Jadi itu kalau yang saya tangkap. Ini cuma aku yang denger atau semua denger sih? Kamu Ya, denger nggak semua sih? dengar. Ya, soal kayu yang di belakang kita itu bukan soal goib, bukan. Melainkan emang apa sih bahasanya, kalau kayu keisi jadi Menetes air. menetes air, jadi dia tong. Benda yang Nah, bersentuhan gitu ya? tapi di segi lain bunyinya ini adalah mengandung suatu, bisa kita katakan adalah suatu energi yang Kenapa? membuat tempat ini menjadikan hal yang positif, Tasya. Kenapa Ruth? Kenapa ini Ruth? Saya diajak ke atas. Lagi-lagi, sosok dayang tersebut ingin berkomunikasi dengan Rudi. Seolah-olah ingin memberikan informasi tentang keberadaan kedua sosok dayang Yang lainnya. ingin mereka sampaikan. Rudi! Kenapa? Ini Rudi kenapa Kadin? Udi ini sedang diajak sama wanita yang tadi, Tasya. Wanita yang ditemuin kita juga. Dia mencoba untuk ngajak, ayo cepetan sana gitu. Ke atas ya? Iya. Kita benar-benar disuruh naik ke atas. Ruth, pelan-pelan. Ruth. Saya dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Rudi pun kembali mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut. Tak selang beberapa lama Rudi pun kembali berlari dan mengejar sosok dayang tersebut. Ruth. Awas, hati-hati. Ini jembatannya cuma bambu doang, hati-hati.
hati-hati. Dan Ananda pun mencoba mengikuti Jembatannya cuma keberadaan bambu sosok doang. tersebut dan menggiring kami ke lokasi air terjun Petei. Ada sebuah, apa ini curugnya ya kak? Curug Cipete. Sosok perempuan itu masih ada di sini? Hah, Masih sendiri atau ada temennya sekarang kak? mereka di atas. Di atas itu? Tim boleh matikan lampu? Kaden lagi coba untuk komunikasi dengan sosok dayang-dayang yang ada di tempat ini. Dan katanya ada lebih dari satu sosok, tepatnya 3 dayang. Cuman kita masih belum tahu nih apakah dayang ini sosok yang kita cari. Beberapa kejadian aneh di luar nalar manusia pun kerap dirasakan dan selalu dikaitkan dengan mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Salah satunya adalah 3 sosok dayang cantik yang menjaga kawasan Batu Tumpang dan Curug Petei ini. Dia jalan ke air. Den, Ini gimana nih? Tempat ini dimanfaatkan banyak orang untuk melakukan ritual demi memperoleh kekayaan. Tak ayal sosok astral di sini sangat banyak dan senang untuk menyesatkan manusia dengan tujuan tertentu. Dan katanya ada lebih dari satu sosok, tepatnya 3 dayang. Cuman kita masih belum tahu nih apakah dayang ini sosok yang kita cari. Karena memang dari awal misi kita mengunjungi tempat ini adalah untuk mencari tahu mengenai 3 dayang yang konon katanya menjaga tempat ini. mereka ini cantik-cantik sekali. Mereka ada 3. Ada 3 orang, sosoknya seperti apa tuh? Digambarkan, Ruth. Mereka seperti tokoh wayang orang. Kalau kamu pernah nonton wayang orang, mereka sosoknya seperti itu, seperti Sri Kandi. Mereka rambutnya lurus panjang sepinggang. Ketiganya seperti itu ciri-cirinya atau berbeda-beda, Ruth? Mereka sama bentuknya, maksudnya rambutnya sama, mirip, sepinggang, lurus, dan memakai seperti mahkota. Tapi mahkotanya itu ada seperti lengkungan di atasnya, mirip seperti wayang. Ruth, ini keadaan berdiri kenapa? Dia jalan ke air. Den, Ini gimana nih? Kami pun dikejutkan dengan Den Ananda yang tiba-tiba menuju ke air terjun. Tak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami pun segera menyalakan lampu. Ruth, jadi nggak apa-apa, Tasya. kenapa ini? Jadi sosok-sosok itu ingin berkomunikasi lebih dalam dengan Den. Dan itulah sebabnya kenapa Den mendekat ke sana. Oke, ketiga sosok ini masih ingin coba untuk berkomunikasi, tapi nggak ada yang kayak bersifat ingin menyerang kan ya, Ruth? Atau Mereka hanya ingin bersilaturahmi, ingin menyambut kita sebagai tamu. Ya, jadi saya diundang untuk masuk ke sana sama sosok 3 dayang itu. Oke. 3 dayang ini adalah betul yang disampaikan Gudi, sosoknya itu tadi disampaikan mungkin ya ke Tasya juga. Sosoknya dengan kayak bentuk kayak Sri Kandi ya. Kayak gitu. Dia mengatakan bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih ke segi positif. Contohnya untuk penyembuhan penyakit ataupun untuk bisa kita katakan awet muda. Biasanya pengunjung yang berkunjung ke sini, yang religi ke sini, biasanya mandi di sini minta keberkahan. Gitu Tasya. Bisa dimanfaatkan di sini, Tasya. Oh, ada sebuah tempat ya di situ. Banyak yang suka datang ke sini untuk mengambil ini untuk diminumkan atau dibuat mandi. Dibawa pulang, dimasukin ke dalam botol, dibawa pulang dan ada yang
manfaatkan dibuat mandi ataupun diminumkan untuk penyembuhan penyakit. Oke, jadi air ini bersifat, memang kalau air kan katanya memang sumber kehidupan ya. Betul jadi banget, auranya betul memang banget. positif dan ini sering dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti Ya, kesembuhan. ya. Dan Tiga Dayang ini tadi sempat komunikasi juga sama saya bahwa kenapa tadi dia datang ke bawah, jadi salah satu dayang datang ke bawah itu dia emang suka datang ke batu yang di awal kita temui yang gede, besar gitu. Dia suka memantau kegiatan-kegiatan manusia yang datang ke sini. Contohnya ke segi hal negatif ataupun lebih ke segi hal yang positif. Nah, segi hal yang negatif itu dia mengutus makhluk yang ada yang di bawah batu itu, yang hitam besar itu hitam ya? tinggi itu. Dia mengutus untuk makhluk itu untuk memanipulasi atau membohongi manusia-manusia yang meminta sesuatu yang bersifat negatif yang datang ke sini. Dan tiga makhluk ini sudah lama ada di sini, Tasya. Sudah sangat lama sekali sebelum tempat ini menjadikan objek wisata. Ada salah satu ketuanya di Tiga Dayang ini adalah sosok siluman yang mempunyai wujud seperti naga. Dia ada kepalanya di atas itu. Dan dia hanya di dalam goa, makhluk itu di atas sana, Tasya. Oke, jadi di atas itu juga ada goa tempat makhluk yang menyerupai siluman. Ya, itu yang yang biasa saya temui dulu itu adalah sosoknya itu kayak naga gitu, Tasya. Dengan dia menggunakan ada mahkotanya. Ya, dan naga itu memang jarang sekali keluar, jarang sekali menampakkan diri. Betul. Kalau misalnya seandainya dia ada urusan dengan seseorang yang datang ke sini, biasanya dia mengutus dayang-dayang tersebut. Dayang-dayang itu aja yang datang. Tuh, gitu. Jadi dayang-dayang itu adalah penjaga dari sosok naga yang ada di... Bukan, melainkan adalah anak buah atau dayang atau bisa kita bilang pasangan, bukan pasangan juga sih. Jadi yang diminta naga itu untuk memantau wilayah ini. Jadi naga itu menempati goanya saja, Tasya. Oke, dan tadi sempat dikatakan juga sama Kaden dan juga Rudi bahwa sosok ini positif karena saat kita masuk ke daerah ini pun sosok ini seperti memberikan tarian penyambutan. Betul. Tadi yang terlintas di pikiran Tasya adalah ketika disambut biasanya pasti kan seperti yang takutnya kerajaan, seperti yang tadi pada saat awal kita masuk itu. Ternyata bahkan siapapun yang datang disambut dengan baik. Ya, betul. Jadi yang dayang. makhluk ini sangat baik, sangat positif. Bahkan saya belum bisa mencoba ini. Boleh. Rasanya seperti air mineral, enak banget. Pertama yang aku rasain di sini airnya itu dingin. Aku nggak ngerti karena ini kaki gunung atau gimana, tapi seger, terus dingin, terus memang udara di sini juga enak ya. Aku nggak ngerti deh apakah itu udara ada hubungannya dengan sosok gaib atau karena memang rimbun ditumbuhi dengan banyak tanaman. Yang pertama emang untuk hawanya di sini yang membuat kita ayem di sini itu adalah lebih ke segi positifnya, Tasya. Oke. Lebih ke segi positifnya. Kenapa kita bisa mendapatkan hal itu? Karena emang niatan kita kesini untuk mengulik soal tempat ini, bahkan ada mitos apa sih yang bisa kita pecahkan di sini. Nah, ternyata emang tempat ini kalau dibilang suka dilakukan hal-hal yang negatif, ada juga ya, Budi ya. Hal-hal yang positif juga ada juga. Iya. Maksudnya, tapi makhluk yang Tiga Dayang ini, saya Nilam Sari, Nilam Sari, Nimas Sari, Lima Sari, Ni Ayun Sari. Ni Ayu. Iya, berarti dayang yang kita cari dari awal. iya. Terus kalau masyarakat bilang kalau ini sering menampakkan wujud terus ganggu, itu berarti bukan dong? Bukan dia. Jadi bahasanya gini, Tasya. Tempat ini seakan-akan bahwa Tiga Dayang ini yang suka mengganggu, melainkan bukan. Dan semua itu yang diganggu itu bukan yang niatan baik. Tapi kok ada niatan yang negatif datang ke sini, itu pasti akan diganggu.
Berbagai mitos dan kejadian tentang teror dari keberadaan 3 sosok dayang tersebut tidak benar adanya. Melainkan sosok tersebut hanya ingin menjaga tempat ini dari perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang seperti ingin memperoleh kekayaan secara instan. Kita coba ke sebelah sana kali ya Kak, takutnya jatuh. Pemirsa, ternyata penelusuran kami membuahkan sebuah hasil yang amat sangat baik. Tempat ini dijaga oleh 3 orang dayang-dayang yang mana memang auranya sangat positif sekali. Dan memang kita semua di sini ngerasain bahwa tempat ini sejuk banget. Dan ternyata bahkan tempat ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Oke, jadi memang kalau kita datang ke sebuah tempat pastinya harus tetap dijaga kebersihannya supaya alamnya juga tetap lestari. Dan apapun yang tinggal di sini, baik sosok tak kasat mata ataupun mungkin hewan-hewan yang habitatnya di tempat ini juga bisa hidup selaras dengan manusia. Berakhir pula penelusuran kami, saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.